Di tanah Nusantara lama, ada kisah pedagang Mataram yang bangkrut justru saat paling ngotot cari emas. Ironisnya makmur ketika berhenti memohon dan mulai menata batin. Orang tua dulu bilang rezeki itu kayak kucing kampung. Lu kejar sambil teriak malah kabur, lu diem sambil beresin rumah dia datang tidur sendiri. Sekarang lihat zaman ini. Semua orang haus uang, kerja rodi, otak panas, dada sesak. Tapi saldo kayak puasa sunnah. Niat ada, hasilnya gaib. Gue tahu lo pernah ngerasa kayak gini, butuh duit buat hidup, tapi tiap dikejar malah makin jauh, seolah hidup ngetawain usaha lo. Ironisnya, makin lo butuh uang, energi lo berubah jadi pengemis halus, padahal alam ini alergi sama mental kekurangan yang teriak minta diselamatkan. Dalam ajaran Islam ada kalimat yang nusuk, kalau kalian bertawakal sungguh-sungguh rezeki datang seperti burung berangkat lapar pulang kenyang. Masalahnya banyak orang salah paham dikira tawakal itu pasrah bengong. Padahal itu posisi batin tenang sambil bergerak presisi, bukan panik brutal. Uang bukan menjauh karena lo miskin, tapi karena cara lo membutuhkan sudah berubah jadi tekanan energi. Di masa Majapahit akhir banyak prajurit miskin tapi disegani, karena batinnya penuh. Sedangkan bangsawan rakus justru tumbang oleh ketamakan sendiri. Sekarang kebalik. Orang kaya stres, orang miskin nekat, semua lupa satu hal, rezeki itu respons, bukan target yang bisa dipaksa dengan emosi bocor. Lo hidup di zaman cicilan, kartu kredit, pinjaman online, dan gengsi digital. Kebutuhan bukan cuma makan, tapi validasi sosial yang mahal. Saat kebutuhan makin banyak, pikiran makin ribut. Getaran lo makin rendah dan rezeki itu makhluk halus. Dia cuma nyamperin yang tenang. Lucunya, makin lo bilang butuh uang, semesta dengerin bukan katanya, tapi rasa dibaliknya. Dan rasa panik itu sinyal bahaya. Ini bukan konten motivasi murahan. Ini soal bertahan hidup secara finansial, mental, spiritual, dan emosional di zaman serba haus. Kalau lo salah posisi batin, kerja keras cuma jadi treadmill. Capek iya, maju kagak, dan itu bikin jiwa pelan-pelan retak. Terima kasih buat lo yang apresiasi konten ini lewat Sosiabus. Kalian ini tipe manusia langka? Bantu channel sambil nggak banyak drama. Dan buat lo para pejuang, share video ini ke grup WhatsApp, Facebook, keluarga, sampai grup alumni yang isinya cuma jualan. Kalian pahlawan sunyi. Gue tahu topik ini sensitif karena ngomongin uang itu kayak buka luka lama. Tapi justru luka itu yang perlu dibersihin sekarang. Kalau lu terus butuh uang dengan cara yang salah, hidup bakal ngajarin pelan-pelan lewat krisis, kehilangan, dan rasa malu. Jadi tarik napas, duduk bentar, jangan kabur dari video ini karena yang bakal lu denger bukan bikin kaya instan, tapi bikin waras dulu. Bagian ini penting karena kebanyakan orang salah diagnosa. Dikira masalahnya kurang uang. Padahal yang bocor duluan justru posisi batin dan cara memandang hidup. Gue tahu lo mikir, gue butuh duit sekarang bukan filsafat. Tapi justru karena butuh cepat, lo wajib paham kenapa rezeki malah ngumpet. Tujuan video ini bukan ngajarin lo jadi sok suci. Tapi ngebongkar kenapa orang rajin, pinter, kerja keras tetap kejebak di lingkar kekurangan. Zaman sekarang, orang dikejar target, deadline, cicilan, gengsi, dan fear of missing out. Otaknya lari, hatinya kering, napasnya pendek. Dalam kondisi kayak gitu, semua usaha lu keluar dari energi terdesak, dan alam semesta membaca itu sebagai sinyal ketidaksiapan menerima. Lu harus ngerti satu hal pahit, rezeki itu bukan cuma soal usaha, tapi soal kelayakan batin untuk memegangnya tanpa hancur. Kalau bagian ini lo abaikan, konsekuensinya nyata, lu bakal kerja makin keras tapi hidup makin berat, dan ujungnya nyalahin nasib. Banyak orang kelihatan sukses tapi dalamnya rapuh. Karena uang datang lebih cepat daripada kematangan jiwa yang harusnya ngikutin. Video ini krusial karena ngebedain mana butuh yang sehat, mana butuh yang panik, dan mana butuh yang justru mengusir peluang. Kalau lo paham ini, 1, keputusan finansial lo lebih dingin. 2, lo nggak gampang kejebak utang emosional. 3, rezeki lebih nurut. Sebaliknya, kalau lo skip, lo bakal kehilangan waktu, tenaga, relasi, dan rasa percaya diri. Karena terus ngerasa hidup nggak adil. Gua nggak janji lo langsung kaya,
Tapi gue jamin cara pandang lo ke uang bakal berhenti bikin lo menderita sendirian. Jangan skip bagian ini, karena disinilah pondasi mental dan spiritual lo dibenerin sebelum kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Kalau pondasinya retak, semua teknik manifestasi cuma jadi sugesti kosong yang bikin lo berharap tapi nggak pernah sampai. Gue mau lo nonton bukan sebagai orang putus asa, tapi sebagai orang sadar yang lagi belajar mindahin posisi hidupnya. Ingat, alam ini nggak kejam tapi dia presisi. Dan kesalahan kecil di batin bisa bikin hasil lo melenceng jauh. Kalau lo siap denger tanpa defensif, bagian selanjutnya bakal ngebawa lo ke akar sejarah, sains, dan spiritualitas topik ini. Dan di sana lo bakal sadar kenapa sejak dulu sampai sekarang, hukum ini selalu bekerja bahkan saat manusia pura-pura nggak percaya. Tarik napas lagi, tahan ego bentar karena setelah ini, cerita lama dan pola kuno bakal mulai kebuka satu persatu. Sejak manusia pertama belajar menyimpan hasil buruan, satu masalah muncul, rasa takut kehabisan. Dan dari sanalah konflik batin soal rezeki lahir diam-diam. Di naskah kuno Nusantara, leluhur menyebut kelimpahan sebagai aliran bukan tumpukan. Karena yang ditumpuk bikin jiwa kaku dan tangan gemetar. Filsuf lama paham. Saat rasa butuh berubah jadi ketakutan, pikiran kehilangan kejernihan, keputusan finansial jadi impulsif, dan nasib ikut goyah. Stoikisme ngajarin satu prinsip dingin. Lo nggak bisa ngontrol hasil, tapi lo wajib ngontrol sikap batin saat mengejar hasil itu. Sains modern sekarang baru nyusul. Stres kronis bikin otak survival aktif terus. Bagian logika mati rasa, dan peluang nggak kebaca. Makanya orang panik sering ambil keputusan bodoh, investasi asal, utang sembrono, dan kerja tanpa arah. Bukan karena bodoh, tapi tertekan. Secara neurologis, otak yang lapar secara emosional fokus ke ancaman. Bukan kemungkinan, jadi rezeki lewat depan mata nggak kelihatan. Dalam spiritualitas timur, kebutuhan berlebihan dianggap kebocoran energi. Semakin bocor, semakin alam menahan aliran masuk. Leluhur Jawa nyebutnya salah laku batin. Bergerak dengan nafsu takut, bukan kesadaran penuh, dan itu bikin hidup pincang. Menariknya, orang yang santai justru sering ketiban peluang. Bukan karena hoki, tapi karena batinnya cukup lapang buat nerima sinyal halus. Sejarah krisis ekonomi selalu nunjukin pola sama. Yang panik tumbang duluan, yang tenang bertahan lalu bangkit. Bukan berarti diam tanpa usaha, tapi usaha yang lahir dari kejelasan, bukan jeritan dalam dada. Tren global hari ini ngomongin mindfulness dan emotional regulation. Padahal ini ilmu lama yang dibungkus istilah baru. Ketika lu tenang, lu baca situasi lebih jernih, jaringan sosial lebih hangat, dan keputusan uang lebih presisi. Sebaliknya, saat butuh uang dengan putus asa, lo jadi magnet masalah. Orang ragu percaya, peluang menjauh pelan-pelan. Ini bukan mistik lebay. Ini logika, energi, dan psikologi yang jalan barengan tanpa kompromi. Makanya dari dulu orang bijak bilang, miskin bukan soal isi dompet, tapi soal posisi jiwa saat menghadapi kekurangan. Kalau jiwa lo runtuh duluan, uang datang pun cuma numpang lewat lalu pergi lagi. Dan di titik ini lo mulai sadar, hukum ini bukan menghukum tapi ngajarin kedewasaan lewat tekanan. Sekarang kita turun ke dunia nyata. Bukan langit konsep, bukan teori manis, tapi lantai licin tempat orang kepleset tiap hari. Coba lo perhatiin orang yang kepepet uang biasanya. Berubah drastis, nada bicara naik, gestur kasar, keputusan buru-buru, dan aura nggak enak. Saat lo butuh uang berlebihan, lo mulai maksa keadaan, nawarin diri terlalu murah, nerima kerjaan yang nginjek harga diri. Di titik ini rezeki nggak hilang, tapi kualitasnya turun. Uang datang dengan luka, drama, dan kelelahan yang mahal. Hukum semesta pertama yang kerja di sini adalah hukum resonansi. Lo narik bukan apa yang lo mau, tapi apa yang lo pancarkan. Kalau yang lo pancarkan adalah panik, hidup ngasih versi panik, klien ribet, bos toksik, peluang setengah-setengah. Hukum kedua adalah hukum sebab batin. Keputusan kecil dari rasa takut ngebentuk jalur hidup jangka panjang tanpa lo sadar. Makanya banyak orang kejebak pekerjaan yang dibenci bertahun-tahun. Bukan karena nasib, tapi karena dulu milih saat terdesak. Hukum ketiga adalah hukum nilai diri. Saat lo ngerasa butuh, posisi lo otomatis di bawah.
dan dunia merespon sesuai posisi itu. Lo jadi gampang ditawar, diremehkan, bahkan dimanipulasi karena batin lo sudah nyerah duluan sebelum negosiasi. Gue pernah ada di fase ini, nerima apa aja asal ada duit. Bangga dibilang pekerja keras, padahal jiwa gue digerus pelan-pelan. Pengakuan personal gue pahit. Saat itu uang masuk tapi hidup gak maju, relasi rusak, badan capek dan batin kosong. Hukum keempat adalah hukum keseimbangan. Kalau lo maksa nerima tanpa kesiapan, hidup bakal nagih bayarnya di area lain. Ada yang bayarnya kesehatan, ada yang bayarnya waktu sama keluarga, ada yang bayarnya rasa percaya diri. Hukum kelima adalah hukum fokus. Apa yang lo pikirin terus, itu yang lo latih dan hidup lo jadi ahli di area itu. Kalau fokus lo cuma kekurangan. Otak lo jago nyari alasan kenapa selalu kurang, bukan jalan keluar. Lucunya, orang yang santai soal uang justru kelihatan dipercaya, dikasih tanggung jawab lebih dan pintu terbuka natural. Bukan karena dia sok kaya, tapi karena batinnya nggak ngemis dan dunia hormat sama posisi itu. Di dunia nyata, klien, bos, partner semua punya radar halus. Mereka bisa ngerasain lo datang dari takut atau dari nilai. Saat lo datang dari nilai, lo tenang, jelas, dan tegas, dan itu bikin orang nyaman ngasih peluang. Saat lo datang dari takut, kata-kata lo banyak, janji lo panjang, tapi energi lo bocor kemana-mana. Bagian ini keras, tapi jujur. Uang itu bukan benci orang miskin, tapi alergi sama jiwa yang nyerah. Sekarang kita masuk wilayah yang jarang dibahas, bukan karena nggak penting, tapi karena bikin orang nggak nyaman ngaca ke dalam. Di dunia tak terlihat, rezeki itu aliran energi yang patuh pada hukum. Bukan hadiah acak yang dibagi pakai perasaan iba. Leluhur Nusantara percaya, sebelum uang turun ke tangan, izin turun dulu ke batin. Kalau batin ribut, pintu masih dikunci. Dalam Sufisme, ada konsep kefakiran batin. Bukan miskin harta, tapi sadar sepenuhnya bahwa semua titipan Allah, bukan pegangan ego. Saat lo butuh uang dengan panik, ego lo naik, rasa memiliki membesar, dan disitulah aliran macet tanpa lo sadari. Hukum semesta keenam adalah hukum kesiapan rohani. Apa yang lo pegang harus sebanding dengan kapasitas jiwa lo menanggungnya. Kalau belum siap, bukan rezeki nggak ada, tapi ditahan, supaya nggak jadi alat bunuh diri perlahan. Hukum ketujuh adalah hukum niat terdalam. Semesta membaca niat yang paling jujur, bukan afirmasi palsu yang lo ucapin. Lo bisa bilang tenang, tapi kalau dalam dada ada teror, yang terbaca tetap teror, bukan kata-kata. Dalam teks kuno disebutkan, sesuatu yang dikejar dengan nafsu takut akan datang membawa ujian berlapis. Makanya ada orang dapat uang cepat, tapi hidupnya langsung berantakan. Konflik muncul, penyakit datang, tidur nggak pernah nyenyak. Hukum kedelapan adalah hukum keterikatan. Semakin lo nempel mati-matian, semakin kuat gaya tarik baliknya. Ini kayak lo genggam pasir terlalu erat, bukan nambah, tapi malah bocor lewat sela jari. Ajaran leluhur Bali nyebut ini salah posisi energi. Niatnya baik, caranya salah, dan akibatnya nyasar. Hukum kesembilan adalah hukum ruang batin. Rezeki butuh ruang untuk masuk, bukan dada sempit penuh keluhan. Keluhan bukan doa. Keluhan itu pengumuman ketidaksiapan. Dan alam merespons sesuai pengumuman itu. Ada absurditas di sini. Orang yang merasa cukup sering justru ditambah. Orang yang teriak kurang malah dikosongkan. Bukan hukuman, tapi pendidikan jiwa yang kejam tapi adil. Dalam ajaran Islam ada pesan halus, jika kalian bersyukur, niscaya akan ditambah. Bukan karena mantranya, tapi karena batinnya lapang. Saat batin lapang, lo berhenti ngerampok masa depan demi bertahan hari ini. Gue tahu bagian ini bikin mikir. Karena selama ini lo mungkin doa sambil gemetar, usaha sambil marah. Dan sekarang lo sadar, yang perlu dibenerin bukan cuma strategi cari uang, tapi cara jiwa berdiri di hadapan hidup. Ada fakta pahit yang jarang diakuin orang. Semakin lo kepepet uang, semakin banyak kesalahan kecil yang lo anggap wajar. Mulai dari bohong kecil, ngulur janji, nurunin standar, sampai ngerasionalisasi keputusan yang sebenarnya lo tahu salah. Ini bukan soal moral sok suci. Ini soal mekanisme bertahan hidup yang bikin jiwa pelan-pelan kebiasaan nyimpang. Banyak orang bangkrut bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu lama hidup di mode darurat sampai lupa caranya tenang. Fakta umum pertama, orang yang butuh uang akut cenderung narik orang yang sama-sama bermasalah.
Karena frekuensinya ketemu, kerjasama lahir dari rasa sama-sama takut. Bukan visi dan ujungnya saling nyalahin saat gagal. Fakta kedua, saat lo terdesak, lo berhenti mikirin jangka panjang. Yang penting hari ini lolos, besok urusan besok. Padahal hidup itu akumulasi pilihan kecil, dan pilihan panik punya bunga berbunga yang mahal. Fakta ketiga, orang yang butuh uang sering merasa dikejar waktu, padahal yang kejar itu pikirannya sendiri. Karena merasa dikejar, lo nolak proses, pengen jalan pintas, dan disitulah jebakan dibuka lebar. Banyak skema cepat kayak laku bukan karena bodoh, tapi karena sasarannya orang yang capek dan takut. Kebenaran pahitnya, rasa butuh bikin lo gampang dimanipulasi, baik oleh manusia, sistem, bahkan oleh ego lo sendiri. Fakta keempat, semakin lo merasa korban, semakin lo kehilangan daya tawar di hadapan hidup. Hidup gak negosiasi sama korban. Hidup cuma merespons orang yang berdiri, bukan yang rebahan sambil menyalahkan. Ada teori menarik dari filsuf lama. Penderitaan bukan cuma karena kekurangan, tapi karena perlawanan batin terhadap keadaan. Saat lo berhenti melawan dan mulai membaca situasi, energi lo balik dan solusi mulai kelihatan. Fakta kelima, banyak orang sebenarnya cukup, tapi merasa kurang karena bandingin hidupnya sama orang lain. Media sosial bikin luka ini makin dalam, kebutuhan palsu tumbuh dan tekanan batin makin berat. Kebenaran pahit lainnya, uang sering datang saat lo berhenti menjadikannya pusat harga diri. Begitu uang jadi identitas, setiap fluktuasi saldo langsung ngacak emosi dan keputusan. Gue pernah ngerasain fase ini. Ngerasa bernilai cuma kalau produktif, kalau nganggur dikit langsung panik. Di situ gue sadar, yang bocor bukan rekening tapi martabat diri yang gue titipin ke angka. Fakta keenam, rezeki sering nyangkut karena lo gak ngasih izin ke diri sendiri buat cukup. Ada rasa bersalah aneh, seolah tenang itu dosa, padahal tenang justru syarat masuknya kejelasan. Fakta ketujuh, banyak orang takut miskin tapi diam-diam lebih takut terlihat gagal. Akhirnya semua keputusan finansial diambil demi citra, bukan keberlanjutan hidup. Bagian ini mungkin gak enak didengar, tapi ini cermin bukan palu. Dan kalau lo berani jujur di sini, bagian selanjutnya bakal jadi pintu keluar yang nyata, bukan sekadar harapan kosong. Sekarang bayangin sebentar, hidup lo beberapa tahun ke depan, bangun pagi tanpa deg-degan, saldo, napas panjang, pikiran jernih, keputusan tenang. Bukan karena lo mendadak tajir, tapi karena hubungan lo sama uang udah dewasa. Nggak reaktif, nggak drama, nggak minta dikasihani hidup. Sebelum masuk teknik, gue mau jujur dulu. Banyak orang skeptis mikir beginian cuma cocok buat orang yang nggak punya masalah nyata. Ada yang bilang, kalau tenang doang duit nggak turun bro, dunia keras, idealisme nggak bayar tagihan. Gue setuju setengah. Karena tenang tanpa aksi itu ilusi, tapi aksi tanpa tenang itu bunuh diri pelan-pelan. Solusi pertama yang harus lo lakuin adalah mindahin pusat aman dari uang ke kapasitas diri. Berhenti nanya, gue punya berapa, mulai tanya, gue sanggup ngapain dengan kondisi sekarang. Saat fokus pindah ke kapasitas, batin lo naik kelas karena lo berhenti nyandarin nilai diri ke angka. Teknik kedua adalah detoks kebutuhan palsu, duduk jujur. Bedain mana kebutuhan hidup, mana kebutuhan gengsi. Banyak uang bocor bukan karena kecil, tapi karena pengen kelihatan baik-baik aja di mata orang lain. Teknik ketiga adalah ritual batin sederhana. Tiap pagi sebelum gerak, tarik napas, ucap dalam hati, rezeki gua aman di tangan Allah. Ini bukan afirmasi kosong, ini reposisi jiwa. Ngembaliin peran lo sebagai pengelola, bukan pemilik panik. Teknik keempat adalah bergerak dari nilai. Bukan dari takut, pilih kerjaan, proyek, atau peluang yang masih jaga martabat. Lebih baik lambat dengan harga diri utuh, daripada cepat tapi jiwa lo cicil. Teknik kelima adalah latih rasa cukup harian. Bukan bersyukur lebay, tapi sadar bahwa hari ini lo masih hidup, masih berfungsi. Rasa cukup itu bukan berhenti usaha, tapi berhenti panik. Teknik keenam adalah disiplin kecil finansial. Catat, atur, potong kebocoran, karena ketenangan butuh struktur. Spiritualitas tanpa struktur bikin orang ngawang. Struktur tanpa spiritual bikin orang kering. Teknik ketujuh adalah sedekah sadar. Bukan karena takut miskin, tapi karena percaya aliran. Sedekah dari panik itu sogokan. Sedekah dari tenang itu izin energi bergerak. Teknik kedelapan adalah puasa reaksi.
Saat ada tekanan uang, tunda respon emosional, jangan langsung ambil keputusan. Beri jeda 1 hari, biarin batin turun dulu, baru mikir logis. Teknik ke-9 adalah perbaiki relasi. Karena rezeki sering datang lewat manusia, bukan jatuh dari langit. Datang ke orang bukan sebagai orang butuh, tapi sebagai orang yang siap memberi nilai. Teknik ke-10 adalah doa jujur, bukan doa indah. Bilang apa adanya, tanpa drama, tanpa ancaman ke langit. Dalam ajaran Islam, Allah tahu isi dada. Lo gak perlu teatrikal buat didengar. Ingat, semesta itu ciptaan Allah, dia tunduk, bukan sumber. Jangan salah alamat nyembah mekanisme. Kalau teknik ini lo jalanin, perlahan posisi lo berubah. Bukan langsung kaya, tapi stabil. Dan stabil itu pintu rezeki. Uang paling suka mampir ke hidup yang gak ribut. Dan di titik ini lo bukan lagi orang yang dikejar uang, tapi orang yang siap ditemani uang. Sekarang coba lo tarik garis besar dari semua ini. Bukan buat nyalahin diri, tapi buat sadar posisi lo selama ini berdiri di mana. Masalah utama bukan uang yang kurang, tapi batin yang keburu ambruk sebelum hidup sempat ngasih jalan. Semakin lo butuh uang dengan rasa takut, semakin lo ngirim sinyal ke hidup bahwa lo belum siap nerima dengan utuh. Bukan karena lo jahat, bukan karena Allah pelit, tapi karena jiwa lo lagi salah sikap. Uang itu netral, dia nurut ke hukum. Dan hukum itu nggak bisa ditawar pakai tangisan atau pembenaran. Bayangin beberapa tahun ke depan kalau lo masih berdiri di titik panik yang sama, bangun pagi dengan rasa dikejar, hidup lo bakal kayak hari ini. Cuman lebih capek. Bukan karena lo malas, tapi karena lo nggak pernah mindahin posisi batin dari terdesak ke sadar. Sebaliknya, bayangin lo pelan-pelan tenang, keputusan lebih dingin, batasan lebih tegas, hidup lo nggak langsung mewah, tapi stabil. Dan stabil itu mahal, karena dari situlah rezeki bisa tumbuh tanpa ngerusak pemiliknya. Gue tahu ada bagian dari diri lo yang pengen bantah. Bilang ini teori, hidup nggak sesimpel itu. Tapi jujur aja, seberapa sering cara lama berhasil tanpa bikin lo luka di jalan? Kadang yang perlu diganti bukan usaha, tapi cara jiwa berdiri saat berusaha. Rezeki nggak cuma uang, rezeki itu napas panjang, tidur nyenyak, relasi sehat, dan kepala yang gak ribut tiap malam. Kalau semua itu rusak demi uang, yang datang bukan rezeki tapi kompensasi penderitaan. Hidup gak pernah pelit, dia cuma nunggu lo berhenti memaksa. Saat lo berhenti maksa, lo mulai dengar, dan saat lo dengar, jalan muncul pelan-pelan. Motivasi terakhir gue keras tapi sayang. Jangan bangga jadi orang yang kuat nahan lapar tapi lemah ngatur batin. Jangan bangga sibuk tapi hidup berantakan. Karena sibuk tanpa arah cuman lari dari rasa takut. Kalau hari ini lo ngerasa butuh uang itu wajar, tapi jangan biarin rasa butuh itu ngatur harga diri lo. Uang itu alat, bukan penentu nilai, dan saat lo balikin posisinya, hidup ikut rapi. Kesimpulan paling penting, rezeki menjauh bukan karena lo kekurangan, tapi karena lo terlalu keras ke diri sendiri. Saat lo lembut tapi tegas, tenang tapi bergerak, hidup berhenti nguji dan mulai ngasih. Dan kalau satu kalimat ini nyangkut di dada lo, simpen baik-baik, semakin lo damai, semakin rezeki nggak takut mendekat. Sekarang gue mau lo lakukan satu hal sederhana tapi jarang. Tutup mata sebentar, rasain dada lo masih tegang atau mulai longgar. Kalau masih tegang, itu tanda lo masih maksa hidup buat nurut ke rasa takut, bukan ke kesadaran. Video ini bukan buat bikin lo langsung tenang permanen, tapi buat ngenalin satu posisi baru dalam hidup. Posisi di mana lo berhenti ngejar uang sambil ngos-ngosan dan mulai jalan bareng rezeki dengan kepala dingin. Gue ajak lo share video ini bukan karena algoritma, tapi karena mungkin ada satu orang di grup lo yang lagi butuh ditampar lembut. Share ke grup keluarga, grup kerja, grup alumni, atau grup yang isinya jualan tapi jarang jujur soal capek hidup. Anggap ini sedekah kesadaran gratis, tapi efeknya bisa nyelamatin satu keputusan bodoh. Buat lo para bos, konglomerat, atau manusia senyap yang udah dukung channel ini lewat social buzz, gue doain hidup lo ringan. Bukan cuma rezekinya nambah, tapi batinnya nggak ribut, tidurnya nyenyak, dan keputusannya makin presisi. Dukungan lo bukan sekadar duit, tapi bukti masih ada orang yang mau tumbuh tanpa drama. Channel ini nggak janji bikin lo kayak instan, tapi janji satu hal, bikin lo berhenti miskin secara batin. Karena miskin batin itu mahal. Dia ngabisin waktu, kesehatan, dan relasi tanpa lo sadar.
Kalau lo ngerasa video ini nusuk, berarti ada bagian diri lo yang lagi bangun bukan tersinggung. Dan kalau lo ngerasa kebuka, jangan ditutup lagi pakai distraksi. Tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling kena bukan buat pamer sadar tapi buat jujur ke diri sendiri. Diskusi di sini bukan lomba paling spiritual, tapi tempat latihan sadar bareng-bareng. Ingat satu hal terakhir, hidup gak butuh lo jadi sempurna, hidup cuma minta lo hadir penuh. Dan saat lo hadir penuh, rezeki berhenti ngumpet. Hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Sekarang pertanyaannya buat lo, selama ini lo ngejar uang atau lo lagi kabur dari rasa takut kehilangan?